kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita khusus kelas 5 ya, Bahasa Dayak Ngaju. Nanti kalian sebelum memulai pembelajaran ingatkan kembali selalu jaga kesehatan ya. Ingat protokol kesehatan menggunakan masker pada saat keluar rumah ya. Kemudian mencuci tangan yang bersih setelah dari luar rumah sampai bersih ya. Seluruh badannya, jangan cuma tangan saja. Untuk mensterilkan tubuh kita selalu dalam keadaan sehat, yaitu kita harus menjaga kebersihan kita sendiri ya. Nah, ingat selalu jaga kesehatan. Yang pertama itu jangan lupa ya meminum air putih hangat, kemudian memakan buah-buahan yang sehat, makan makanan yang sehat dan minuman yang sehat ya. Jangan meminum air dingin atau memakan es sementara waktu kita dalam keadaan COVID-19 ini. Kita harus bisa menjaga stamina tubuh kita supaya kita tidak terkena penyakit ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya ya, kalian bisa buka di buku LKS kalian di halaman 30 ya. Di situ ada di bagian 8 ya. Di bagian 8 itu tentang tanding tampengan ya, tanding tampengan. Nah, seperti itu salah satunya ya. Tanding tampengan itu seperti kita berpantun ya, berpantun atau berpuisi dengan bersaut-sautan seperti itu ya. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian 8, kila pusa dengan asu, artinya di situ seperti anjing dan kucing katanya ya, karena di sini langsung ada penjelasannya dalam versi bahasa Indonesia. Nah, artinya dari kata seperti anjing dan kucing atau kila pusa dengan asu, artinya di situ iumpama ulu je dia tahu akur. Nah, santar baklahin. Nah, diumpamakan orang ya yang tidak bisa akur ya, kemudian selalu bertengkar katanya di situ ya, bertengkar atau berkelahi. Nah, diumpamakan orang yang tak bisa akur, selalu bertengkar atau selalu berkelahi. Nah, seperti itu ya tadi. Kemudian bagian B, kila pusa tuntang balawau seperti kucing dan tikus. Nah, artinya yumpama ulu hantar bermusuh dia puji hendak berdamai. Nah, artinya dalam bahasa Indonesianya diumpamakan orang yang selalu bermusuhan tak pernah mau damai. Nah, siapa yang di sini ya diumpamakan orang yang selalu bermusuhan tak pernah mau damai? Adakah anak-anak serta didik ibu yang masih bersikap seperti itu? Mudahan tidak ada ya. Semoga kita selalu dalam keadaan damai dan sehat dan dilindungi Tuhan selalu ya. Kemudian bagian C, kila pusa mengauk tai. Nah, seperti kucing menimbun tainya, artinya di situ ya. Nah, untuk pengertiannya atau artinya di sini diumpamakan orang yang santar, diumpamakan ulu jasantar berusaha menutup basala. Nah, artinya di sini ya diumpamakan orang yang selalu berusaha menutup kesalahannya. Nah, seperti itu ya ungkapan ini ya. Dia memang jorok katanya di situ, tapi di situ malah memiliki umpama yang sangat bagus. Umpamakan orang yang selalu berusaha menutup kesalahannya. Nah, di sini ya kalau kita berbuat salah ya, ingat jangan kita tidak mengakui kesalahan yang kita perbuat. Di situ kita harus meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan ya. Itu adalah salah satu untuk kita selalu jangan melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain, tapi kita cobalah untuk menyelesaikannya ya. Kemudian bagian D, kila pusa nihau anak. Nah, seperti kucing yang kehilangan anaknya ya. Nah, artinya di sini nihau akal, bingung hadari kanikate. Nah, artinya di sini ya untuk bahasa ini dalam Indonesianya hilang akal, bingung, berlari-lari ke sana kemari seperti itu ya, seperti kucing kehilangan anaknya. Kemudian bagian E, kila pusa tuntang sehei katanya di situ seperti kucing dan panggang. Nah, artinya di sini iumpama ulu hatue tuntang ulu bawi jesantar pakat jika jaria memperlembut talu jadi bahalap. Nah, artinya di sini ya untuk ungkapan ini ya, tanding tampengan ini diumpamakan laki-laki dan perempuan yang selalu berdekatan yang akhirnya menimbulkan hal yang kurang baik ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu
bisa menjaga diri dengan baik ya, jangan sampai merusak diri sendiri ya. Harus menjaga diri sendiri, harus disiplin pada diri sendiri ya. Jauhi hal-hal yang jahat yang dapat merusak cita-cita kamu nanti pada akhirnya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ya, tugasnya nanti kalian bisa buka di buku LKS-nya ya, di halaman. Nah, untuk tugasnya itu ada di halaman 34 ya, bagian ke-12 ya. Ingat, bagian yang angka 12 ini. Nah, bagian ke-12 ini. Nah, ini ya. Di situ ya suruhannya tanding tampengan ya, tanding tampengan. Narai arti tanding tampengan pendato huang bahasa Indonesia ya. Nah, kilapusa dengan asu. Nah, kemudian bagian kedua, kilapusa tentang balawau, kilapusa mengautai, kilapusa nihai anak, kilapusa tentang sehe. Nah, seperti itu ya. Tugasnya itu mencari artinya dalam bahasa Indonesia ya, menurut pengertian kalian ya. Jangan terlalu berpaku kepada penjelasan Ibu tentang materi kita yang ada di buku paket ya. Kalau bisa ini kalian mencari sendiri arti tanding tampengan ini dalam bahasa kalian sendiri ya, dalam bahasa Indonesia, tapi tidak tidak jauh dari penjelasan Ibu tentang pengertian atau arti dari tanding tampengan yang seperti kilapusa dengan asu. Nah, di situ kan sudah ada di buku paket yang di penjelasan materi kita tadi, dan di situ sudah ada artinya, tapi Ibu minta di sini ya kalian mengartikannya dengan versi kalian sendiri ya, tanpa mengikuti yang ada di dalam buku. Nah, seperti itu ya, jangan terlalu berpaku di dalam buku. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu tentang tugas kita ya. Ingat, protokol kesehatan ya, menggunakan masker pada saat keluar rumah ya, mencuci tangan yang bersih, kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, konsumsi buah-buahan, makan makanan yang sehat, kemudian minuman yang sehat. Nah, di sini ya jangan lupa ya, nanti tugasnya setelah selesai kalian foto seperti biasa, dikirim dalam bentuk PDF, dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Mungkin sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi kita tanding tampengan pada minggu ini ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Salam sehat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.